Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya pertanyaan ini saya siapkan untuk Ustadz Agung Waspodo, Tan. Nggak apa-apa, besok sampein lagi. Nah, ternyata antum mengubah juga temanya karena menyiapkan materi yang akan disampaikan Ustadz Agung Waspodo besok gitu ya, yang tentang Iran versus Amerika. Tapi alhamdulillah antum sampaikan di depan sekarang, jadi lebih menarik gitu. Tapi ini ada beberapa hadis yang memang yang ketika Rasulullah menyampaikan tentang pertanda udah mendekatnya hari akhir itu, yang jelas kita sebagai muslim kita akan harus mengimani itu, karena tidak mungkin tidak Rasulullah tidak membicarakan itu hanya karena hawa nafsunya, tapi memang sudah Allah sampaikan kepada beliau, walaupun tidak dalam ayat Al-Quran, cuman memang beliau sampaikan kepada para sahabat. Beberapa hadis diantaranya adalah terkait dengan pertama, di akhir zaman itu akan ada dua pasukan muslim, yang satu di Syam kata Rasulullah, dan satu lagi di Yaman. Maka jika kalian menemuinya zaman itu, maka kalian bergabunglah salah satu di antara pasukan itu, di Syam ataukah di Yaman. Yang pertama, di Syam sudah merdeka, sekarang dipimpin oleh seorang Sunni. Beliau adalah Ahmad Sora, atau tadi sudah disebut oleh Ustadz, beliau kunyahnya Abu Muhammad Al-Julani. Beliau seorang mujahid dari faksi jihadnya Syam. Kemudian, nah yang menjadi pertanyaan ini yang di Yaman, Ustaz. Di Yaman sekarang masih Houthi, Syiah Houthi, dan kemarin juga ikut bantu Iran gempur Israel gitu, dan Amerika, kapal-kapal Amerika gitu. Nah, yang Yaman ini, Ustaz, adakah sudah pertandanya kah pasukan dari Yaman akan muncul gitu? Itu satu, Ustaz. Yang kedua, ada juga hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa di akhir zaman akan terjadi perperangan, yaitu orang-orang pada memperebutkan emas hitam. Ulama menafsirkan emas hitam yang dimaksudkan Rasulullah itu adalah minyak. Tapi ada juga yang menafsirkan uranium. Nah, apakah terjadinya Israel dan Amerika sudah menggempur duluan Iran itu adalah awal dari terjadinya perang ini, yang itu Rasulullah mengatakan jika ini terjadi maka kalian, di depan para sahabat mengatakan, maka kalian jangan ikut campur dengan perang ini. Jadi biarkanlah tadi yang antum bilang, biarkan mereka hancur-hancuran sama mereka. Rasulullah sudah mengingatkan itu. Tapi masalahnya di kubunya Amerika itu ada Arab Saudi, ada Qatar, ada Kuwait juga di sana. Nah, ini kan Sunni, Ustaz. Jadi kayak ada anomali sedikit gitu, Ustaz. Sedangkan Iran ini, walaupun kemarin dia mendukung Bashar Assad yang keimamahannya lebih ekstrim daripada Khomeini, tapi dia saat ini seolah-olah jadi hero karena dia yang menyerang Israel yang hampir terakhir katanya Netanyahu itu sudah mati, sedangkan yang ditampilkan kemarin itu AI gitu. Nah, itu yang kedua, Ustaz. Jadi apakah ini termasuk perang yang dikatakan Rasulullah itu yang antara satu dan yang lainnya ini akan hancur-hancuran, dan umat Islam nggak usah ikut campur urusan itu karena mereka sedang berebut minyak atau emas hitam tadi. Nah, itu Tad. Yang ketiga, nah ini yang sebenarnya karena agak ini Israel ini Yahudi, Iran itu Syiah. Pertanyaannya, mereka kan punya bapak yang sama, Abdullah bin Saba. Nah, sekarang kenapa terjadi bunuh-bunuhan, Ustaz? Kira-kira ada informasi apa sebelumnya yang dari Rasulullah sudah kabarkan gitu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini 3 penanya ini. Baik, jadi betul hadisnya itu Nabi bersabda,
sayakunu ajnadun bisyam wa ajnadun bil yamani wa jundun bil Iraq. Ya. Akan muncul pasukan-pasukan di Syam, pasukan-pasukan di Yaman, dan pasukan di Irak. Ya, jadi lengkapnya begitu hadisnya ya. Terus sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, pilihkan untuk aku, jika aku hidup di zaman itu, kemana aku harus bergabung? Terus Nabi bersabda, alaikum bisyam, hendaknya engkau bergabung ke Syam. Kalau engkau tidak bisa, bergabunglah ke Yaman. Gitu. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, memang kalau kita bertanya berdasarkan situasi saat ini, ya jelas pasukan di Syam itu berbeda ideologi dengan pasukan di Yaman. Ya, kalau Yaman yang kita maksud itu Houthi ya. Karena Yaman ini, Houthi ini adalah hasil dari kerjaan Iran. Iran dulu sebelum menangani Yaman, Yaman tuh baik-baik saja, fine-fine saja. Bahkan di Yaman itu masih ada yang namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu di kalangan ulama diartikan sebagai kelompok Syiah yang terdekat dengan kita Sunni. Karena mereka perbedaannya dengan kita cuma sebatas lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada yang lainnya. Tapi tidak berarti mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, mereka tidak mencela istri-istri Nabi, begitu. Nah, cuma semenjak Iran menjadikan Yaman sebagai tempat eksperimen mereka dan akhirnya terbentuklah organisasi Houthi ini, sekarang Yaman itu sudah mengental menjadi Syiah Rafidah, menjadi Syiah yang juga mengkafirkan para sahabat, mencela istri-istri Nabi, begitu. Nah, sudah barang tentu kalau Nabi mengatakan akan muncul pasukan di Syam, akan muncul pasukan di Yaman, pastinya yang Nabi maksudkan adalah pasukan yang tidak mungkin mencela mertua Nabi, mengkafirkan mertua Nabi, ya kan, memasukkan ke neraka istri-istri Nabi, nggak mungkin, ya kan. Berarti dalam konteks hadis tersebut dikaitkan dengan situasi sekarang baru matang dalam hal ajnadun bisyamnya. Tapi ajnadun bil Yamannya belum. Gitu. Kita nggak tahu berapa lama lagi itu akan terjadi, ya. Tapi yang jelas hadisnya benar, ya, bahwa nanti juga akan muncul pasukan. Jadi kita nggak usah memaksakan hadis itu berlangsung sekarang, tidak mesti, gitu. Karena apa? Karena begitu juga dengan Syam, ya. Hanya beberapa tahun yang lalu sebelum Desember 2024, wilayah Syam itu, wilayah Suriah itu wilayah yang luar biasa mengerikannya, ya kan? Jadi zamannya Bashar al-Assad itu memimpin ya, itu kalau ada pemuda terdeteksi tiap hari rajin sholat subuh ke masjid, itu hari ke-8-nya, hari setelah 1 pekan dia rajin sholat subuh terus ke masjid, hari ke-8-nya hilang dari permukaan bumi, Pak. Ditangkap sama anasir-anasir pasukannya Bashar al-Assad. Untuk apa? Ya, untuk nggak tahu dia apa kan, dibunuh, disiksa, dimasukkan penjara, gitu, nggak jelas nasibnya. Begitu. Nah, sekarang berubah kan? Sekarang Syam kan, Suriah kan menjadi Masya Allah negeri yang istilahnya membuat Israel ketar-ketir, begitu. Nah, hal yang sama bisa terjadi juga di Yaman. Sekarang boleh jadi Ansarullah Houthi Syiah yang pro Iran itu yang sedang berkuasa di sana. Tapi kan bagi Allah kan mudah saja untuk membalikan situasi. Gitu. Nah, kalau dia situasi sudah berubah dan kemudian yang memimpin di sana mujahidinnya adalah mujahidin yang memang lempeng akidahnya, ya lurus, ya kan, itulah baru realisasi hadis tadi, insya Allah ya. Nah, terus poin yang kedua, hadis tentang emas yang diperebutkan. Saya sebenarnya tidak setuju dengan kalimat emas hitam karena hadisnya tidak menyebutkan emas hitam, ya kan. Hadisnya jelas-jelas menyebutkan emas, ya. Jadi sungai Yufrat akan mengering sehingga tersingkaplah gunung emas di baliknya, dan itu akan menyebabkan orang berdatangan ke sana untuk memperebutkannya. Setiap 100 orang 99 tewas karena berbunuhan untuk memperebutkannya. Dan setiap orang yang datang ke situ mengatakan kepada dirinya sendiri, semoga aku menjadi orang yang selamat itu, ya. Jadi dia akan menimbulkan pembunuhan satu sama lain yang luar biasa. Nah, sampai detik ini berita itu kita belum dengar. Berita gunung emas itu ditemukan di balik sungai Yufrat, begitu. Dan kalau antum mengatakan bahwa AS dan Israel yang sekarang bersekutu ini, ya kubunya itu didukung oleh Saudi, oleh Kuwait dan Qatar, ini pun lagi-lagi kita harus baca tanda-tanda. Karena apa? Secara track record selama ini memang Saudi, Kuwait, Qatar, ya kan, itu condong ke barat, begitu. Tapi kan belakangan ini sampai MBS sendiri mengeluarkan pernyataan bahwa
ya kami nggak akan ikut campur untuk ikut membela Amerika Israel menyerang Iran. Gitu. Termasuk saya dengar juga kemarin ada pejabat tinggi lain tuh sampai mengeluarkan kalimat, oh kalau nggak salah dari Qatar, ya, dari Qatar itu mengeluarkan kalimat, kami tidak akan mau menjalankan agendanya Amerika ya untuk menyerang Iran. Karena apa? Karena kami nggak mau saling berbunuhan dengan tetangga-tetangga kami sendiri, gitu ya kan? Ya ibaratnya kalau itu terjadi, dia sampai mengatakan, ya Amerika nanti tinggal jadi penjual senjatanya dong, enak gitu, nggak ikut perangnya tapi jual senjatanya. Gitu. Nah jadi mereka pun mengalami perubahan Pak. Gitu. Jadi kita jangan ya terjebak dengan ya, opini yang sudah terbangun sekarang bahwa semua negeri-negeri Sunni secara otomatis pasti berpihak pada AS dan Israel. Ya, kecuali yang sudah jelas-jelasan seperti United Arab Emirates, ya kan? United Arab Emirates kan sudah sampai ke tingkat bahkan buka kedutaan di Israel, begitu ya, karena memang mereka menandatangani Abraham Accord itu. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga, Israel Yahudi, Iran Syiah, mereka punya bapak yang sama, kok bisa mereka saling berperang? Ya nggak mustahil. Di dalam satu keluarga juga ribut biasa, ya kan? Gitu. Jadi, tapi benar, Anda menekankan sesuatu hal yang benar. Jadi kalau kita telusuri sejarah, awal mula berdiri Syiah itu kan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Khalifah Utsman bin Affan ketika sedang menjadi khalifah, muncul seseorang dari Yahudi Yaman yang masuk Islam bernama Abdullah bin Saba di Kufah di Irak. Ya. Nah Abdullah bin Saba ini menyebarluaskan sebuah berita hoax, berita palsu. Dia bilang Nabi Muhammad SAW sebelum wafat sudah memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib, kalau aku wafat engkau penggantiku. Ya. Nah setelah dia sebarkan hoax ini banyak orang yang percaya, terus dia sebarkan hoax berikutnya. Apa itu? Nah setelah Nabi wafat ternyata Abu Bakar naik jadi pemimpin, berarti Abu Bakar itu melanggar wasiat Nabi, dia itu kafir. Setelah Abu Bakar wafat ternyata Umar yang menjadi penggantinya, bukan Ali bin Abi Thalib, berarti Umar kafir. Gitu. Setelah Umar wafat ya kan menggantikan Utsman bin Affan, berarti Utsman ini kafir, ayo kita kepung rumahnya. Nah itulah yang terjadi kan, Utsman bin Affan akhirnya dibantai rame-rame oleh sekumpulan orang yang hasil provokasinya si Abdullah bin Saba, ya. Dan akhirnya bercampur nih ajaran Syiah ini dengan ajaran Persia kuno, itu bercampur, ya. Ajaran Majusi, ajaran Persia itu bercampur. Makanya kalau antum perhatikan kenapa sih orang-orang Syiah itu sangat mengagung-agungkan Hussein bin Abi Thalib, bin Ali bin Abi Thalib, ya. Karena Hussein salah satu istrinya adalah putri, ya, bangsawan dari Iran, dari Persia. Jadi mereka itu semangatnya semangat nasionalisme pada hakikatnya, bukan agama. Itu, ya. Makanya mereka begitu memuja-muja siapa tuh namanya? Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah itu kan pembunuhnya Umar bin Khattab. Padahal Abu Lu'lu'ah itu agamanya apa? Majusi, menyembah berhala. Gitu. Ya karena memang hakikatnya mereka bukan Islam, mereka hakikatnya beragama Persia, beragama Iran. Itu mereka bangga sekali dengan keiranan mereka, kepersiaan mereka, gitu ya. Nah jadi, tapi kok bisa mereka saling berperang? Ya bisa aja. Ya dalam satu keluarga juga kadang-kadang bisa saling bermusuhan. Makanya ada istilah perang saudara kan, gitu. Yang anehnya, ini perang saudara dalam satu keluarga, kita ikut campur. Terus kita merasa perlu berpihak ke salah satunya, ya aneh kan itu. Ya luar biasa ditipunya kita, ya. Makanya kalau sekarang ada ketidakjelasan kematian Netanyahu, bahkan sekarang berita juga tersebar Pak bahwa Khamenei belum mati, gitu, ya kan. Israel udah jelas jago berdusta, jangan salah, Syiah juga jago berdusta. Mereka punya yang namanya ajaran Taqiyah kan, Taqiyah itu kan berdusta. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi perang itu antara Yahudi dengan Syiah, saya bertanya-tanya mana yang lebih harus kita ragukan ya kebohongannya. Karena dua-duanya jago bohong. Gitu. Ya. Nah kitanya yang dengan polosnya, wah ini kan Islam gitu, kita bela gitu, dia nyerang Israel, satu-satu yang berani nyerang Israel mereka. Mana negara Sunni yang berani nyerang Israel? Ya negara Sunninya lagi belepetan ya lain cerita kan itu nggak berarti pasti itu mewakili Sunni. Gitu lagi belepetan, ya. Nggak usah jauh-jauh negara Sunni di sono, ya kan? Yang di sini juga begitu, gitu, ya kan? Bisa-bisanya bilang demi perdamaian di Palestina kita harus menjamin keamanan Israel, bukan keamanan Palestina yang dijamin, kan? Aneh, itu. Ya, saya kira begitu.
Ya, wallahu a'lam. Mohon maaf saya tampaknya harus jalan 5:15 ya.